Daun ini dihabiskan kawan tuh seperti ini. Nah ini dihabiskan saja nggak apa-apa karena kita mengharapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang kita mulai penanaman. Ada hal beda dalam penanaman kali ini, yaitu saya akan melakukan pruning bibitnya sejak dimulai dari penanaman kawan, supaya ini mengurangi dehidrasi, dikarenakan ini khusus untuk penanaman cabai di musim kemarau. Berhubung kali ini seri budidaya cara menanam cabai di musim kemarau, saya menggunakan teknik pruning semenjak ditanam. Nah, caranya seperti ini. Ini gunanya sobat untuk menghindari ataupun mengurangi dehidrasi. Nah, caranya seperti apa? Daun ini dihabiskan kawan tuh seperti ini. Nah, ini dihabiskan saja nggak apa-apa karena kita mengharapkan nantinya tumbuh daun baru dari di pruning seperti ini dijamin. Biasanya kalau misalkan ini khususnya untuk menanam cabai di musim kemarau, dengan cara ini biasanya bibit yang baru ditanam tidak cepat layu lah, intinya seperti itu. Jadi dan ada kelebihannya. Perlakuan pruning ini sebenarnya ditujukan untuk merangsang tumbuhnya tunas samping ini, tunas di ketiak daun ini. Nah, karena apa? Karena ini otomatis ketika daun ini dibuang, nah otomatis ini pas begitu nantinya bibitnya tumbuh hidup, nah tunas ini akan, yang pertama kali munculnya sebenarnya bukan daun tapi tunas ini kawan. Itulah diharapkan kita mengharapkan banyak tunas dari sini, sehingga sangat memungkinkan sekali tanaman cabai kita bertumbuh subur karena banyak tunasnya kan. Nah, masuk akal, masuk logika sekali. Banyak tunasnya sehingga nantinya buah cabainya juga akan banyak lah, seperti itu, akan berbuah lebat. Mudah-mudahan ya, tentunya dengan perawatan-perawatan mudah-mudahan ini akan berhasil. Maka dari itu ikuti terus langkahnya seperti apa, karena ini seri budidaya cara menanam cabai untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pertumbuhan cabai yang bertumbuh subur, berbuah lebat dan juga panjang umurnya. Maka dari itu kawan, kalau misalkan kawan-kawan sekiranya ingin ataupun kepikiran ingin menanam cabai, ingin coba-coba di halaman rumah ataupun di belakang rumah, bahkan di skala besar, bisa diterapkan metode seperti ini kawan. Ini supaya menghindari terjadinya kegagalan tumbuh, supaya tidak gagal tumbuh. Dan juga tidak lupa jangan lupa untuk mencelupkan atau memberi perlakuan zat pengatur tumbuh. Kalau misalkan tidak ada, saya menggunakan atonik ataupun natrium. Kalau misalkan kawan-kawan tidak ada, bisa menggunakan Giberlin dengan kode kimianya GA3. Nah, itu bisa merangsang tumbuhnya tunas. Ini setelah 3 hari, setelah 1 minggu setelah tanam, kita akan aplikasikan Giberlin dengan pupuk daun kawan, supaya cepat keluar tunas dan juga merangsang tumbuhnya akar. Nah, nantinya akan merangsang tumbuh akar baru. Di sini akan tumbuh akar-akar yang berwarna putih kawan. Nah, ini di pruning saja, dihabiskan, supaya ini tujuannya sudah saya katakan dari tadi. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi dehidrasi diakibatkan oleh yang utama dari sinar matahari. Sinar matahari dipantulkan oleh plastik mulsa ini karena warnanya perak, dan juga ini berhubung plastiknya baru kawan, jadi panasnya sangat menyengat sekali. Kalau kawan kembali lagi ke air rendaman, ini rahasianya sebenarnya terletak di sini. Kalau kawan-kawan kalau kawan-kawan mau misalkan menggunakan organic pool, bisa saya sarankan. Banyak sebenarnya bahan di sekitaran kita. Bisa menggunakan air rendaman tauge, itu kandungannya
sama, bisa mempercepat pertumbuhan mau tunas ataupun akar. Kalau tidak ada misalkan toge, sobat bisa menggunakan jagung yang muda, bisa buah jagung yang muda. Kalau misalkan tidak ada lagi, ini ada solusi sebenarnya lebih banyak. Bisa menggunakan rebung kawan ataupun anak bambu, bisa pakai itu. Dan juga bisa yang paling bagus sebenarnya dari bahan organik itu adalah rebung dan juga bawang merah. Bawang merah bisa dibuat untuk rendaman akar. Nah, sehingga dapat memacu ataupun mempercepat tumbuhnya akar-akar dan tunas baru kawan. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga bisa bermanfaat. Seperti itu hasilnya kawan. Jadi benihnya nantinya akan tegak berdiri, karena ini akan sangat bahaya sekali kawan-kawan. Kalau misalkan belum menanam mungkin tidak tahu, tapi untuk yang sudah sering menanam di musim kemarau pasti mengetahui bahaya dari mulsa ini. Terkulai sedikit saja misalkan bibit, apalagi bibit cabutan terkulai nempel sedikit saja ke plastik mulsanya, itu akan mengakibatkan tutung. Nah, jadi mengakibatkan kering kawan, seperti itulah. Jadi seperti mumi. Nah, dan juga dalam hal penanaman, nah, yang pertama hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah tolong perhatikan ini penanaman. Nah, dalam hal penanaman harus diusahakan mau bagaimanapun caranya bibit yang kita tanam itu harus tepat berada di tengah-tengah lubang mulsa yang telah kita lubangi ini. Seperti itulah kawan cara menanam cabai di musim kemarau. Bagaimana caranya ataupun kita melakukan pruning sejak awal, itu tujuannya untuk meningkatkan daya hidup dari bibit. Nah, untuk itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Buat kawan-kawan semua yang belum subscribe, kebetulan melihat channel ini ataupun melihat video ini, subscribe dulu. Karena setelah ini saya akan bagi-bagikan lagi bagaimana cara perawatan ataupun penanganan setelah penanaman dilakukan untuk tanam cabai, perawatan tanaman cabai di musim kemarau. Nah, dan juga kita akan membagikan lagi rahasianya bagaimana caranya tanaman cabai tumbuh subur dan berbuah lebat di lahan kering ataupun di lahan tegal. Nah, maka dari itu kawan-kawan harus mengikuti. Ya, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.